Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Widya Novitasari. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang segi 4 ya. Pada kesempatan ini kita khusus akan belajar tentang layang-layang. Apa itu layang-layang? Kemudian sifat-sifatnya layang-layang dan luas serta kelilingnya layang-layang. Nah, karena pada materi segi 4 ini terbagi menjadi beberapa video, jadi agar tidak ketinggalan dengan apa yang saya bahas, ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa bunyikan juga loncengnya. Oke ya, sekarang kita mulai dari apa itu layang-layang. Ini dia. Layang-layang ini benda yang tidak asing dengan kita ya, karena pada permainan anak-anak juga ini sering kita melihat yang namanya layang-layang. Jadi pasti tahu layang-layang itu bentuknya seperti apa. Nah, layang-layang ini merupakan salah satu bangun dua dimensi atau bangun datar ya, dengan 4 sisi. Nah, selain itu, layang-layang ini memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Nah, di sini 2 pasang sisi yang sama panjang. Kalau pada gambar ini yaitu AB itu sama panjang dengan AD, dan kemudian ini ya CB ini sama panjang dengan CD. Nah, itu jadi ada 2 pasang yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Agar lebih paham dengan ini dikupas pada sifat-sifat layang-layang. Apa saja sifat-sifatnya? Nah, ada 5 sifat ternyata. Yang pertama, sama seperti pada pengertian layang-layang tadi, bahwa layang-layang ini mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, di sini kelihatan lebih jelas ya. Yang sama panjang sudah diberi tanda, yaitu tadi PS ini sama dengan panjangnya SR. Kemudian PH itu sama panjang dengan RH. Sudah ada tandanya, ini yang pasangan sama panjang. Kemudian mempunyai satu sudut yang berhadapan dan sama besar. Nah, ada satu sudut yang berhadapan dan besarnya sama, yaitu di sini sudut SPH dan sudut SRH. Nah, itu sama besar dan berhadapan. Saya beri tanda ya, ini dia sudutnya. Oh, ini sudut P dan sudut R. Ini sudut yang sama besar pada layang-layang. Kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, diagonal ini yaitu SQ dan PR. SQ dan PR ini selalu tegak lurus. Nah, tegak lurus di titik P. Ini ya, ada tandanya sudah, tanda tegak lurus. Salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi 2 sama panjang. Nah, ini dia diagonal SQ ini membagi diagonal PR menjadi 2 sama panjang. Jadi panjangnya PT, saya beri tanda centang merah ya, PT itu sama panjang dengan PR. Yang kelima, mempunyai satu sumbu simetri, yaitu diagonal yang terpanjang. Diagonalnya tadi ada 2 kan, SQ dan PR. Yang terpanjang yaitu SQ. Nah, sehingga SQ ini juga merupakan sumbu simetri dari layang-layang PQRS. Ya, mudah kan? Ini sifat-sifatnya. Kalau sudah di sifat-sifat, kita ini ke keliling layang-layang. Nah, keliling layang-layang ini keliling semua bangun datar seperti yang sudah-sudah, yaitu jumlah semua sisi. Itu kan? Itu yang lebih mudah, kita hanya memahami bahwa keliling itu sama dengan jumlah semua sisi, sehingga keempat sisinya ini kita tambahkan, yaitu BC AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah DA. Misal kalau panjangnya AB ini A dan panjangnya BC ini B, maka bisa dituliskan A ditambah B ditambah A ditambah B. Nah, sehingga yang sejenis ini bisa
kita jumlahkan. Nah, ini untuk menyederhanakan rumusnya ya. Ini A kan sejenis dengan A ditambah A, jadi 2A. Kemudian B ditambah dengan B, jadi 2B. Maka kelilingnya itu 2 kali A tambah B. Ini yang lebih sederhana untuk menghitung kelilingnya layang-layang. 2 kali A tambah B ya. Sekarang belajar ke luas layang-layang. Layang-layang tadi mempunyai 2 diagonal ya, sehingga untuk mencari luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Di diagonal 1 misalnya yang terpanjang yaitu AC, diagonal 2 nya yang BD. Ini ya, ini sudah ada keterangan D1 dan D2. D1 itu untuk diagonal 1, D2 itu untuk diagonal 2. Nah, karena layang-layang ini juga terbentuk dari dua segitiga yang kongruen atau yang sama dan sebangun, yaitu segitiga ADC dan segitiga ABC, bisa juga luas layang-layang itu dihitung dari 2 kali luas segitiga ADC atau 2 kali luas segitiga ABC. Itu juga bisa untuk menghitung luas layang-layang. Oke, tinggal nanti diketahui yang mana. Nah, diketahui yang bagaimana kita bisa menggunakan dua rumus ini. Bagaimana penggunaan rumus-rumus ini? Ayo kita pelajari contoh-contoh soal berikut ini. Nah, nanti ada 5 contoh soal ya. Yang pertama, di sini ada Raihan itu membeli kertas berukuran 80 cm kali 125 cm. Kertas ini akan dibuat untuk membuat layang-layang dengan panjang diagonalnya 40 cm dan 45 cm sebanyak 8 buah. Jadi Raihan ini akan membuat layang-layang sebanyak 8 buah. Berapa sisa kertas yang dibeli oleh Raihan? Nah, di sini kita cari dulu luas kertas yang dibeli tadi. Kertasnya berarti persegi panjang ya, jadi panjang kali lebar, sehingga luas kertasnya 80 cm kali 125 cm, yaitu sama dengan 10.000 cm persegi. Baru setelah kita tahu luas kertasnya, kita cari luas layang-layang. Karena yang diketahui yaitu diagonal 1 dan diagonal 2, maka kita menggunakan rumus luas layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Jadi setengah kali 40 cm dikalikan 45 cm. Untuk pengerjaannya ini bisa ya, 2 dibagi 2 yaitu 1, ini 40 dibagi 2 sama dengan 20. Sehingga luas layang-layang yaitu 900 cm persegi. Nah, karena membuat 8 layang-layang, maka luas kertas yang dibutuhkan yaitu 8 kali 900 cm persegi atau sama dengan 7.200 cm persegi. Berapakah sisa kertas seperti yang ditanyakan di soal ini ya? Untuk mencari sisa kertas yaitu luas kertas yang tadi ada, luas kertas yang dibeli dikurangi dengan luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat 8 layang-layang. Jadi 10.000 cm persegi dikurangi 7.200 cm persegi, maka bersisa 2.800 cm persegi. Nah, jadi kita juga mencari luas persegi panjang, kita mencari luas layang-layang, baru ketemu sisa kertasnya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Pada dinding sekolah terdapat hiasan berbentuk layang-layang dengan luas 5.700 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya itu 120 cm. Berapakah panjang diagonal yang lain? Nah, luas layang-layang itu sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, karena diketahui luas layang-layang yaitu 5.700 cm persegi sama dengan setengah kali 120 cm kali diagonal 2, karena yang ditanyakan panjang diagonal yang lain ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan
Sebelum mencari diagonal 2-nya, biar lebih mudah menghitung, 2 sama 120 ini bisa disederhanakan ya. 120 dibagi 2 yaitu 60 cm. Nah, sehingga diagonal 2 itu bisa dihitung dari 5700 cm persegi dibagi 60 cm. Jadi sama dengan 95 cm. Nah, mudah bukan? Walaupun soalnya tadi sudah dibolak-balik ya. Nah, ternyata juga masih mudah. Nah, sekarang ini, jika sudut PQR itu merupakan sudut siku-siku, hitunglah luas layang-layang PQRS. Nah, di sini digambar, diketahui bahwa panjangnya PQ itu 13 cm dan panjangnya QR itu 18 cm. Ini cm ya. Saya ganti ya. Sekarang diketahui bahwa PQR ini sudut siku-siku. Ini siku-siku. Berarti PSR ini juga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berarti PQR ini, karena siku-siku tinggi, maka PQ dan QR ini merupakan pasangan alas dan tinggi. Karena alas dan tinggi itu selalu tegak lurus ya. Sehingga alasnya ini bisa yang sama dengan 13 cm. Ini jadi alas ya. Kemudian tinggi segitiganya yang 18. Masih ingat kan apa itu luas segitiga? Luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Sehingga setengah kali 13 dikalikan 18. Ini bisa disederhanakan 18 dan 2 ya. 18 dibagi 2 yaitu 9 cm. Sehingga luas segitiganya itu 117 cm persegi. Karena layang-layang ini dibentuk oleh dua segitiga yang kongruen yaitu PQR dan PSR, maka untuk mencari luas layang-layang itu bisa menggunakan 2 kali luas segitiga, yaitu 2 kali 117 cm persegi. Jadi luas layang-layangnya yaitu 234 cm persegi. Nah, jadi tidak selalu menggunakan rumus yang setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Tergantung masalahnya itu apa ya. Bagaimana apa aja yang diketahui pada masalah tersebut. Nah, ini berhubungan dengan sifat sekarang, sifat layang-layang. Diketahui sudut SPQ itu 68 derajat dan sudut SRQ itu 82 derajat. Berapakah sudut PQR? Nah, di sini SPQ itu yang ini ya. Ini diketahui 68 derajat sudut ini. Kemudian sudut SRQ itu 82 derajat. Nah, di sini jumlah sudut pada layang-layang itu besarnya 360 derajat. Berarti sudut SPQ ditambah sudut SRQ ditambah sudut PQR ditambah sudut PSR itu sama dengan 360 derajat. Nah, ada pasangan sudut yang sama besar yaitu sudut PSR dan sudut PQR ini sama besar, sehingga saya misalkan X dan X. Nah, karena dia sama besar sehingga 68 derajat ditambah 82 derajat ditambah X itu sama dengan 360 derajat. Yang sejenis kita jumlah 68 ditambah 82 yaitu 150. Kemudian ini X ditambah X itu sama dengan 2X. Nah, jadi 150 derajat ditambah 2X sama dengan 360. 2X itu sama dengan 210. Dari mana 210 ini? Dari sini 360 dikurangi 150. 150-nya dipindahkan di sebelah kanan. Ini ya. Jadi untuk mencari X yaitu 210 dibagi 2. Sama dengan 105. Sudut yang dicari tadi sudut PQR.
Jadi besarnya PQR tadi dimisalkan E, jadi besar sudut PQR adalah 105 derajat. Nah, jadi sifat-sifat itu tidak hanya dihafalkan, tapi dipahami untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sifat, seperti contoh soal 4 ini. Sekarang contoh kelima, ini contoh terakhir ya. Ada layang-layang ABCD dengan panjangnya AC itu 24, panjangnya BC ini 20 cm, dan luas ABCD diketahui 300 cm persegi. Yang ditanyakan panjangnya AD dan keliling ABCD. Wow, dua soal langsung ini berarti ya. Karena diketahui luas, ini kata kunci, maka kita carilah panjangnya diagonal 2. Karena AC ini misalnya diagonal 1 ya, kita belum punya panjangnya BD, yaitu diagonal 2. Kita masukkan luasnya 300 cm persegi, itu sama dengan setengah kali 24 cm kali diagonal 2. Nah, berarti ini bisa disederhanakan ya, 24 dibagi 2 yaitu 12, sehingga untuk mencari diagonal 2 yaitu 300 dibagi 12 sama dengan 25 cm, itu BD nya diagonal 2. Sehingga kita cari dulu panjangnya BO, ini BO pakai Pitagoras, yaitu BC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Kita tahu tadi AC itu 24 dan AC ini dibagi 2 menjadi sama besar, yaitu AO dan OC, sehingga OC ini panjangnya 12 dari 24 dibagi 2 ya. Maka BO nya sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Di akar 400 dikurangi 144, yaitu akar 256 sama dengan 16 cm, itu BO. Sehingga untuk mencari OD, yaitu sama dengan panjangnya BD dikurangi panjangnya BO, yaitu 25 cm dikurangi 16 cm sama dengan 9 cm. Nah, sekarang untuk mencari AD ya, AD itu bisa dicari dengan Pitagoras lagi, yaitu AO kuadrat ditambah OD kuadrat, yaitu akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, akar 144 ditambah 81, itu akar 225. Jadi panjangnya AD itu 15 cm. Nah, kita sudah punya lengkap semuanya sekarang panjang sisinya. Sehingga untuk mencari kelilingnya layang-layang bisa menggunakan 2 kali AD ditambah BC ya. Sama dengan 2 kali 15 cm ditambah 20 cm. Ini 2 kali 35 cm. Yang di dalam kurung ini dikerjakan dulu. Itu 15 tambah 20 yaitu 35. Di 2 kali 35 cm itu sama dengan 70 cm. Oke, demikian belajar kita tentang layang-layang. Sudah banyak contoh soalnya, sekarang tinggal kalian berlatih soal-soal tentang layang-layang. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.